all around the ransom. Get all around the reason. I'm also asking for a I'm also asking for a can I choose it? Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabarku sahabatku semuanya? Semoga hari ini sehat selalu, sehat, berkah, dan sukses selalu. Saudaraku semuanya, sekarang ini waktu menunjukkan jam 6 kurang 15. Itachi sudah habis pengembunan. Maaf saya baru bisa bikin konten karena kemarin itu keluarga ada yang sakit gitu saudara. Cuman saya nggak akan lupa, akan tetap memberikan edukasi, ilmu, pengetahuan. Ya kita sharing-sharing ilmu lah apa yang saya sudah dapat. Dan saya ingin melaporkan nih kabar baiknya nih. Kabar baiknya kemarin Itachi pas usia 11 bulan masuk lagi di eventnya SPM NZR ya. Masuk ke 1 kebakaran 4 bendera merah, pure 4 bendera merah. Nanti kita share videonya, kita share pokoknya gaya mainnya, pukulannya, volumenya berbeda banget dari pas lagi usia 7,5 bulan lagi pas kita main di eventnya Umi Kasum. Karena semakin matang usia, yang saya tahu dan pengalaman saya, semakin dia makin enak dari gaya tarung, terusnya dari pukulan-pukulannya, dia bisa ngatur napasnya, terus dia bisa mengatur irama lagunya. Nah, ada beberapa poin ya yang saya dapat kemarin itu. Ada karena dia burung muda, settingannya tidak bisa ada pakem inti dari situ. Tidak bisa, oh ini burung muda nih, harus pakemnya nih harus kayak gini, nggak bisa. Burung muda itu harus menyesuaikan karena kondisi sekarang itu cuacanya cuacanya itu berubah-berubah. Apalagi kadang lagi waktu itu kayak saya main di Masterpiece kan, mainnya itu jam 1 siang, kondisi panas. Saya coba dong main jam 10 pagi di kondisi dingin kan. Jadi dia adaptasi nih di 2 tempat yang berbeda. Lagi kemarin di posisi di Masterpiece itu di daerah panas. Saya coba kemarin di daerah Bogor, di Sentul, di daerah dingin, dan mainnya jam 10 pagi. Ternyata banyak ilmu juga yang saya dapat dari cara pengondisian, cara set di lapangan, terus beberapa rentan waktu yang bagus untuk kinerja burung dari dari spare waktu antara gantangan lagi di Masterpiece per berapa minggunya itu banyak ilmu lah yang saya dapat. Jadi yang kemarin itu untuk pengondisian yang pertama itu saya tetap dari subuh itu saya mandikan dia karena main jam 10 ya. Main jam 10 saya stud EF dari jam 5 subuh. Dari jam 5 subuh itu saya udah kasih jangkrik seperti biasa. Jangkriknya saya banyakin 50, mau habis mau enggak. Kemarin itu jam 10 itu masih sisa 10. Jam 10 itu masih sisa 10. Terus dari red dari jam karena kita mainnya jam 10, jam 7 paginya saya mandikan, saya kasih cepuk seperti ini, cuman posisinya nggak diablak. Saya full kerodong. Jam 7-nya itu saya kasih cepuk mandi biar dia mandi. Oh dia bunyi tuh. Jam 7-nya itu saya kasih cepuk mandi, dia mandi kurang lebih dia mandi itu 10 menit. 10 menit saya ambil cepuk mandi, saya bersihin karpetnya.
Tuh dia mau mandi nih sekarang nih. Tuh mandi lagi dicepuk. Dia nggak ada takutnya. Tuh lagi mau mandi. Dia saya kasih cupuk mandi, saya ambil cupuk mandinya, saya bersihin karpetnya, saya stud UH2 karena posisinya kemarin itu cuacanya agak dingin ya. Saya kasih stud UH2 jam 8, saya bawa dia ke mobil, langsung kita jalan ke lokasi di Sentul, waktu itu Sentul Bogor. Nah di Sentul Bogor ketika nyampe itu kurang lebih kita nyampe jam 9 ya. Jam 9 saya buka, saya bersihin lagi karpetnya. Burung belum kondisi nih, masih gerabak ya. Masih gerabak, terusnya masih ngelihat tempat kan. Saya ablak selama 10 menit karena kondisinya juga lapangan masih sepi, nggak ada burung lain. Saya ablak nih 10 menit, langsung saya stud UH-nya 6. Dari stud UH6 itu dia udah mulai berbunyi, dia udah mulai agresif karena posisi di lapangan itu sudah mulai rame burung murai. Ternyata Itachi ini karakternya dia nggak mau jauh dari lapangan atau pedok gantangan. Dia harus dekat, dia harus panas dulu, dia harus ngebuang-buang materi dulu. Ya itu juga poin positif sih buat saya. Poin positifnya apa? Saya jadi nggak jauh-jauh, harus nyeting burung, harus jauh ke lapangan. Nah dari situ saya dapat evaluasi, dia itu harus ngebuang yang namanya emosi yang galak dia. Kalau dia udah anteng duduk, wah materinya bakalan muntah lah, ibarat muntah beling kalau bahasa orang sekarang ya. Nah dari situ dapat apa? Ya, saya dapat evaluasi lah, dapat pemahaman bahwasanya karakter Mura itu tidak bisa disamakan. Benar kata senior-senior saya kayak Sanda ya, Om Sanda, dia punya supersonik yang burungnya bagus sekali tuh. Dan dia posisinya saat pengondisiannya dekat sama lapangan. Makanya di situ kita nggak bisa dengan pemahaman kita burung ini harus jauh terus, nggak bisa kayak gitu. Kita harus tahu menyelami karakternya dia. Ada burung yang mau dijauhin, ada burung yang harus dideketin supaya emosinya lebih ngebuang, ada. Jadi kita dalam poin pemahaman di gantangan itu yang pertama apa? Kita harus memahami kondisi burung, yang kedua kita harus pelajari cuaca, yang ketiga kita harus mempelajari karakter kemauan burung. Dan alhamdulillah hasilnya saya juara 1. Nah ini pencapaian yang luar biasa ya, dari usia 7,5 bulan sampai usia 11 bulan dengan rate jeda waktu setiap bulan sekali saya main, dari eventnya Umi, eventnya Masterpiece, sama eventnya SPM, tetap kebakaran merah. Berkah banget pokoknya. Sangat membuat saya bangga lah, saya bahagia lah, karena kenapa? Dari hasil ternakan saya bisa membuktikan bahwasanya hasil ternakan ini bisa berprestasi. Nah ini kondisinya sekarang lagi mandi nih tuh dia mau mandinya dicepuk, simple banget mandinya. Nah karena kondisi sekarang ini lagi berkabut ya, mohon maaf sekali saudaraku kalau agak berbayang. Nah Itachi itu simpel banget, mandinya dicepuk dah. Jadi nggak repot sama pola mandi gitu saudara. Pokoknya sukses selalu, berkah selalu. Harus banyak. Yang poin yang pertama, kita harus pahami karakter burung kita ya. Terus pengondisian di lapangan, terus sama cuaca, kita harus tahu kapan kita harus tut UH, kapan kita harus tut kalau yang mau pakai kroto, kapan kita harus tut krotonya, seperti itu saudara. Sukses selalu, jangan pernah menyerah, terus pahami karakter, bagaimana cara buat burung kita nyaman. Kalau burung udah nyaman, insya Allah nanti burung akan memberikan apresiasi yang terbaiknya buat kita lah, take and give-nya buat kita. Nah inilah
buktinya. Nah, target saya selanjutnya, saya insya Allah mau main di KMM, main di PMM, terus main di Viking Arena tempat Om Prio. Sukses selalu, berkah selalu, jangan menyerah. Salam Kicau Mania.
Teman-teman mulai sekolah kelas 2 tidak